Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Laila di channel Kawan Belajar IP. Hari ini kita akan membahas tentang pola keruangan desa dan kota. Kan kemarin kita sudah sempat bahas apa itu ruang kan. Selanjutnya ya ini contoh dari ruang. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu desa dan apa itu kota. Desa, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kota atau perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan pendistribusian, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan desa. Jadi desa ini menurut perkembangannya dibagi menjadi 4, yakni desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yang pertama adalah desa tradisional, di mana desa ini penduduknya itu sangat bergantung pada alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yakni desa swadaya. Pada desa swadaya ini, desanya mulai berkembang dan penduduknya sudah menetap, namun masih memiliki ikatan yang kuat terhadap adat istiadat serta lembaga-lembaga desa sederhana. Penduduknya juga masih berpendidikan rendah dan rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga adalah desa swakarya. Desa swakarya ini merupakan desa yang sedang berkembang, di mana penduduknya mengalami masa transisi atau masa perpindahan ya, karena adanya pengaruh dari luar. Untuk mata pencahariannya itu mulai heterogen atau mulai beragam. Selanjutnya ada desa swasembada. Di desa swasembada ini merupakan desa yang sudah maju dan penduduknya itu mata pencahariannya lebih beragam lagi ya. Tidak hanya di bidang pertanian tapi juga bidang perdagangan dan jasa. Pendidikan masyarakatnya juga sudah tinggi, serta penduduknya mulai lepas dari adat istiadat karena pengaruh luar dan telah menggunakan teknologi yang modern. Kita lanjut ke kota ya. Berikut merupakan klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah kota sebagai pusat kebudayaan. Kota sebagai pusat kebudayaan ini dikategorikan sebagai pusat budaya karena memiliki potensi kebudayaan yang lebih dari potensi lainnya. Dan biasanya kota tersebut itu berkaitan dengan adat atau agama. Dan dulunya itu ada pusat kerajaan di kota tersebut. Contohnya adalah kota Yogyakarta dan Solo. Selanjutnya, pusat perdagangan. Kota sebagai pusat perdagangan ini ya karena potensi perdagangannya lebih menonjol dari potensi yang lain, meskipun tidak semua kota pusat perdagangan seperti itu. Dan dulunya itu kota tersebut ada kegiatan pelabuhan, karena kegiatan pelabuhan itu kan merupakan kegiatan pembuka, sehingga fasilitas-fasilitasnya itu lebih mudah, seperti contohnya jalannya juga lebih mudah, terus untuk transportasi umumnya juga mudah, bandara, pelabuhannya itu juga sudah terfasilitasi. Jadi contohnya itu ada kota Surabaya, kota Medan, kota Jakarta, kota Cirebon, dan kota Semarang. Selanjutnya yakni kota sebagai pusat industri. Jadi kota sebagai pusat industri ini memiliki pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi sasaran kaum urban. Jadi kaum urban itu adalah orang yang berpindah dari desa ke kota.
Contohnya ada Kota Karawang, Kota Cikarang, Kota Bekasi. Yang keempat, ini adalah kota sebagai pusat pemerintahan. Pada umumnya, kota tersebut itu memiliki hubungan luas dengan kota lain. Dan perkembangan kotanya itu sangat pesat ya, karena kan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Contohnya itu ada Kota Jakarta, Kota Bangkok, Kota Washington. Yang kelima adalah kota sebagai pusat pariwisata. Ini kotanya itu memiliki berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai jual pariwisata. Contohnya ada Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Denpasar. Banyak sekali kan dikunjungi oleh baik turis lokal maupun turis mancanegara. Selanjutnya ada kota sebagai pusat pendidikan. Kota sebagai pusat pendidikan. Kota tersebut memiliki berbagai sekolah atau perguruan tinggi yang berkualitas dan ternama. Contohnya Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya kan memiliki sekolah-sekolah dan perguruan tinggi bergengsi. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sekian, terima kasih. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.